asal situ? Korban ya? Korban korban apa? Sini. Salah nggak apa-apa nanti dibetulin guru ya? Korban pesawat. Ada lagi yang tahu? Thank you Nadia, boleh dulu? Saudaranya. Boleh maju tapi kenapa dia mau? Ya, boleh. Apa kira-kira Laura bagaimana? Pramugari pesawat apa? Lion Air. Lion Air. Betul nggak Laura? Betul. Ini single semua ya? Single dong, kita jomblo. Cie jomblo. Jomblo, gue juga jomblo nih. Cie jomblo gak apa-apa ya? Apa kabarnya para jomblo? Luar biasa? Amin. Tenang saudara, saya pun juga pernah merasakan seperti yang saudara rasakan. Apa yang terjadi? Bayangkan, dari kecil saya itu belajar bahwa nanti kalau udah gede, saya tuh kepengen sekali punya pasangan yang tinggi, terus kekar, gitu ya. Ya kayak di film-film gitulah, bisa gendong kita ya. Terus dari kecil saudara, makanya saya punya impian tuh pengen banget jadi pramugari. Nah, saya senang sekali hari ini saya boleh diundang. Thank you tim panitia, thank you juga teman-teman mengundang saya, panitia boleh sharing. Saya pikir tadi acaranya formal banget gitu ya, ibadah gitu kan. Kenapa? Berdiri ini begini. Hati-hati jatuh. Dan apa yang terjadi? Kalau duduk ngongkong, begini suruh berdiri, kita berdiri satu kaki gitu ya. Jadi saya senang sekali, ternyata acaranya wow, very fun sekali. Thank you so much saya sudah boleh diundang di sini. Kembali lagi saudara, saya tuh dari kecil kepengen punya pasangan yang tinggi, biar apa? Jadi gendong-gendong gitu ya. Tapi kenyataan dalam hidup saudara yang datang dadanya gede, tingginya segini. Dulu masih kecil, pendek saudara. Datang, Lola, I love you. Nama saya Laura, bukan Lola. Dari kecil saya ingat sekali saudara, saya tuh kepingin banget, kan namanya kita hidup ya. Apa yang terjadi daripada masa-masa waktu kita kecil dulu? Pasti yang indah-indah ya. Udah besar nanti, wah punya suami ganteng, wah seneng deh gitu ya. Tapi kenyataan dalam hidup nggak ketemu-ketemu saudara. Bagaimana denganmu? Satu saat saya punya cita-cita, oh mungkin kalau saya jadi pramugari, saya bisa lebih cepat tuh ketemu pria tampan, baik hati, tidak sombong, dinikahkan dan bahagia selama-lamanya. Lagi menabung ya Pak? Iya dong. Dan apa yang terjadi? Ya saya juga dengar gini, kalau pria atau wanita bisa manage keuangannya dengan baik, bisa bertanggung jawab dengan baik, itu pria yang luar biasa. Untuk hal yang kecil aja dia bisa manage, apalagi kita dijaga dong ya pasti ya. Nah, terus apalagi yang terjadi saudara? Sehingga hal itu saya kejar untuk bisa jadi pramugari. Kira-kira usia 17 dan 18 tahun. Ya, semuanya hanya karena Tuhan. Meskipun saudara, untuk bisa menggapai jadi pramugari, gak mungkin buat saya. Semua orang berkata gak mungkin. Kenapa? Karena waktu lahir kecilan saya itu hitam, jelek, rambutnya tuh kayak Dora. Jadi dipotongnya tuh poni pendek banget. Tapi saya rasa di sini gak ada Dora sih. Dulu saya kayak Dora saudara. Gak mungkin bisa jadi pramugari. Tapi yang mau saya kasih tahu hari ini adalah, buat manusia mungkin berpikir mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu benar terjadi saudara. Boleh tolong ditanyakan gambarnya? Ini operasi kaki saya yang kesekian kali. Boleh gambar selanjutnya? Ini dia, kalau teman-teman bisa lihat yang putih-putih di tengah-tengah itu, kelihatan ya? Itu tulang kaki saya. Dan bayangkan, operasi yang harus saya jalani tidak sedikit, banyak sekali, 17 kali. Kecelakaan terjadi 2004 dan operasi ke-17 kalinya itu 2008 di awal tahun. Dengan kecelakaan itu, dengan perjalanan itu membuat saya belajar saudara. Belajar bukan hanya, ini cukup luar biasa sekali. Kenapa? Karena dalam keadaan saya seperti ini juga saya harus mengalami kelumpuhan. Badan saya tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan untuk makan aja nggak bisa pakai tangan sendiri. Bagaimana saya bisa berpikir dengan masa depan saya? Bagaimana saya berpikir apalagi untuk punya pasangan saudara? Terus terang hati saya kecil sekali, kecil sekali. Tapi hari ini yang mau saya katakan, di dalam Tuhan, masa depan itu sungguh ada. Dan pengharapanmu itu tidak akan pernah hilang. Tetap berdoa.
berdoa, tetap sabar, tetap mengucap syukur. Itu yang saya lakukan, saudara. Memang perjalanannya panjang, tidak mudah. Saya belajar lewat kejadian ini apa artinya cinta dalam hidup saya. Menurut saudara, kira-kira cinta itu apa? Apa itu cinta? Setelah menjalani kehidupan saya, setelah maaf saudara gonta-ganti pasangan, barulah saya menyadari ternyata saya tidak mengerti apa arti cinta itu sendiri. Sehingga hubungan saya bukan tidak mungkin terus rusak, saudara, terus hancur. Kalau kita mengerti arti kata cinta, kita pasti akan bisa menghargai hal tersebut. Sayangnya manusia mendapatkannya gampang, jadi disia-siakan begitu saja. Itu ya manusia ya, dapatnya instan, disia-siain, saudara. Kalau dapatnya susah, disayang nggak? Sayang. Tapi jangan jual mahal semua di sini. Proses. Boleh gambar selanjutnya? Yang saya rasakan, saya beresin hati saya, saudara. Dalam keadaan saya terluka, dalam keadaan saya tidak berdaya, saya cuma mau cintanya Tuhan, mengenal cintanya Tuhan. Saya mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Dia. Bukan hanya apa dari kata orang, tapi saya memilih untuk mengenal secara pribadi siapa Tuhan yang saya sembah. Bagaimana kasihnya Dia, bagaimana cintanya Dia, yang kalau kata orang, balik lagi kata orang, yang kalau kata orang sanggup mengubahkan. Disitulah saya mengambil keputusan untuk mengundang Tuhan secara pribadi. Saya itu dari kecil Kristen, saudara. Namanya aja Lazarus dari lahir. Lazarus artinya orang yang mati dibangkitkan. Begitu enak keluar, gak usah pilih-pilih agama lagi, langsung Kristen. Tapi ternyata dari kecil Kristen tidak menjamin kehidupan kita. Tetapi pengenalan secara pribadi akan Tuhan, itulah yang akan menjamin kehidupan. Boleh gambar selanjutnya, ini operasi kaki saya ke-15 kalinya. Sebenarnya saya bawa tayangan video, tapi mungkin next time kali ya, karena ini gak ada keluar suara nih. Ini operasi wajah saya. Wah, enak ya bisa operasi wajah. No, saudara, kalaupun tidak harus operasi lebih, maksudnya ya nggak perlu seperti itu karena kecelakaan. Jadi dokter operasi wajah saya sebanyak 5 kali karena tulang pipi saya hancur. Jadi dokter taruh plat metal seumur hidup saya di bagian pipi sebelah kanan. Jadi dioperasi hanya sebelah kanan. Boleh gambar selanjutnya? Kalau saudara bisa lihat, ini dia. Saya belajar tentang kasih, saya belajar tentang cinta. Dimana dalam keadaan seperti ini Tuhan membuka mata saya. Bahwa kasih ibu, kasih orang tua itu tulus. Dia gak lihat keadaan saya. Bayangkan saudara, saya kurang ajar sekali dengan orang tua. Berkali-kali saya bertengkar dengan orang tua saya. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa orang tua saya itu penyebab hubungan saya tidak berjalan dengan baik dengan pasangan saya. Mau berapa kali pun pasangan yang saya jalani pasti nggak bertahan lama. Tapi ada satu hal yang saya pelajari dalam keadaan seperti ini. Kenapa saudara? Kita nggak bisa mengubahkan orang yang ada di sekeliling kita kalau kita sendiri belum berubah. Jadi harus terlebih dahulu kita yang berubah, baru orang sekeliling kita akan mengikuti, saudara. Dengan keberadaan saya seperti ini, orang tua saya nggak lihat kurang ajarnya saya, saudara. Tapi dia dengan tulus merawat tubuh saya, membersihkan kotoran saya. Punya anak lumpuh usia 19 tahun, nggak mudah. Dari sikap orang tua saya saja, saya bisa melihat kalau orang tua yang di bumi saja bisa seperti ini, apalagi Bapak saya yang ada di surga. Bapak kita sangat-sangat mengasihi kita. Bapak kita yang ada di surga mengasihimu dan mengasihiku. Bayangkan saudara, dengan kejadian ini saya belajar di Yesaya 43 ayat 4 bahwa saya ini berharga di mata Tuhan. Dan disitulah kebenaran itu datang dan akhirnya mengubahkan kehidupan saya. Dalam keberadaan ini saudara, keadaan saya tidak sempurna. Kalau saudara bisa lihat, saya duduk di kursi
roda. Ketika saya pusing dengan appearance, dengan penampilan saya, Tuhan tetap bilang, kamu berharga di mataku, mulia dalam pandanganku. Disitulah akhirnya saya mengalami terobosan hidup. Kalau dulu sempurna, selalu merasa kurang ya saudara ya. Tapi ketika dalam keadaan seperti ini, disitulah saya melihat bahwa Tuhan luar biasa. Kalau saudara bisa lihat saya dari dekat, ini ujung rambut, telapak kaki semua jahitan. Gambar selanjutnya, ini operasi kaki saya ke-15 kalinya. Boleh gambar selanjutnya. Ini operasi kaki saya yang ke-17 kalinya. Pen dari dengkul sampai ke mata kaki, akhirnya bisa dicabut. Boleh gambar selanjutnya. Ketika saya pulang ke Indonesia, sahabat-sahabat saya datang menyambut saya. Hari itu pun saya juga berkata, Tuhan, bagaimana dengan masa depan saya? Tapi sekali lagi dikatakan, masa depan di dalam Tuhan itu sungguh. Harapanmu tidak akan pernah hilang jika engkau taruhkan hanya kepada Tuhan saja. Apa yang terjadi saudara? Tuhan buktikan, dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang selalu mendengar seruan doa anak-anaknya. Ternyata dari kecelakaan ini Tuhan memberhentikan saya dari jadi pramugari manusia dipindah untuk jadi pramugari Tuhan sendiri. Masih terbang tak? Masih. Bukan hanya ke desa-desa paling ujung di Indonesia, tapi Tuhan bawa saya sampai ke kota-kota. Sampai kemarin bisa berkenalan dengan saudara, dan bahkan Tuhan bawa saya sampai ke bangsa-bangsa saudara. Keren gak? Keren banget. Bayangannya 2 jam, 10 harinya jalan-jalan. Itulah Tuhan saya yang dahsyat. Saya ada lagu seperti ini, mungkin bisa, kalau bisa, boleh, kalau nggak bisa apa-apa. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, and I worship you. Because of who you are. Ada yang bisa begini gak? Hah? Gak bisa? Gak apa-apa, saya masih ada lagu. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, your reign is victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jadi teman saya itu ya cuma Tuhan aja saudara. Cintanya saya itu penuh dari Tuhan. Tapi tetap dalam perjalanan, apalagi udah lewat tahun ya, bentar lagi mau sinca, jangan sinca lah, kemarin Natal. Setiap apa sih nanya, udah ada pasangan belum? Kalau punya pasangan, kapan kawin? Udah punya pasangan, kapan kawin? Udah punya nih, kapan nikah? Gitu ya. Terus kapan punya anak? Udah nikah, kapan punya anak? Gitu ya. Kita nggak pernah bisa memuaskan hati semua orang. Itu saya pernah alami saudara. Ketika saya pun juga berdoa. Saudara berdoa nggak pengen punya pasangan? Doa kan? Saya berdoa, saudara bayangkan saya berdoa. Usia dari berapa? Saya pikir tadinya mau nikah muda kan? Cici tinggal sisa berapa menit kasih tahu ya. 10 menit. Oke. Ketika usia dari muda, saya sudah diajarkan bahwa doakan pasanganmu meskipun kau belum pernah melihatnya. Itu yang saya dapatkan saudara. Kami dibesarkan di keluarga Kristen, terus keluarga saya pendeta gitu kan. Saya pendeta. Jadi doakan pasanganmu meskipun kau belum pernah melihatnya. Jadi udah doain saudara. Dan apa yang datang? Datang saudara, ada yang datang. Yang datang, kereta habis. Coba, kadang-kadang kita bertanya, Tuhan bener ini bukan ya? Ya kan? Pastilah, ini bukan ya Tuhan ya. Tapi nanti dengan caranya sendiri. Kalau bukan dari Tuhan, itu gak ada damai sejahtera saudara. Keluar lagi, datang lagi saudara. Orang yang kalau ngomong cuma 5 jari,
maunya deket-deket terus. Kalau ngomong hujan, bukan kesini tapi kesini. Bayangkan, apa yang terjadi? Hah? Siapa? Bule mana? Oh, Bule. oke, bule. Oh, ada bule. Terus apa lagi saudara? Tetap terus berdoa. Meskipun harapan itu rasanya nggak kelihatan saudara, tapi tetap berdoa. Dan apa yang terjadi? 23 doa belum dijawab, 25 doa belum dijawab, 27 doa nggak dijawab juga. Tuhan, bener nggak ya? Terus gimana dong Tuhan? Aku harus bagaimana gitu ya? Tetap saya terus melayani keliling. Luar biasa. Saya pun nggak berpikir Tuhan bagaimana ini dengan kaki. Di tahun 2013 saya ngalami lagi retak kaki. Sorry itu saya kalau sebagai pria, apalagi yang di luar sana. Kalau di sini bukan, di sini semua yang laki-laki baik-baik. Jadi lihat kanan kiri, coba boleh dilirik. Semuanya ini baik-baik. Oke, yang di depan pun juga single. Mama saya pun single, ya. Promosi ya. Ikut jadi Kristen tante saya pun juga single. Oke, semua di sini orang single, ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Sempat saya kecil hati, tapi sekali lagi di dalam Tuhan jangan kecil hati. Tuhan katakan engkau berharga di mataku. Dan apa yang terjadi, saudara? Kalau cerita, saudara, ada satu orang kaya, orang yang tadi kalau Pak Pendeta bilang, Pak Immanuel bilang ada pendeta paling kaya. Ada pendeta lagi. Kita sih bilang gini-gini, jadi lupa deh tuh. Oke, sebentar lagi ya. Nah, ada orang yang paling kaya di dunia ini. Setelah dihitung tubuhnya, harganya berapa? Kan saudara, dengan keberadaan saya sempat sekali minder. Luar biasa. Saya pun nggak berpikir Tuhan bagaimana ini dengan kaki. Di tahun 2013 saya ngalami lagi retak kaki. Sorry itu saya kalau sebagai pria, apalagi yang di luar sana. Kalau di sini bukan, di sini semua yang laki-laki baik-baik. Jadi lihat kanan kiri, coba boleh dilirik. Semuanya ini baik-baik. Oke, yang di depan pun juga single. Mama saya pun single, ya. Promosi ya. Ikut jadi Kristen tante saya pun juga single. Oke, semua di sini orang single, ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Sempat saya kecil hati, tapi sekali lagi di dalam Tuhan jangan kecil hati. Tuhan katakan engkau berharga di mataku. Dan apa yang terjadi, saudara? Kalau cerita, saudara, ada satu orang kaya, orang yang tadi kalau Pak Pendeta bilang, Pak Immanuel bilang ada pendeta paling kaya. Ada pendeta lagi. Kita sih bilang gini-gini, jadi lupa deh tuh. Oke, sebentar lagi ya. Nah, ada orang yang paling kaya di dunia ini. Setelah dihitung tubuhnya, harganya berapa? Dia tidak sanggup membayar harga tubuhnya sendiri. Masih rugi, saudara, dari kekayaan yang dia miliki di seluruh dunia ini. Jadi see how betapa berharganya saudara dan saya. Nah, dengan kebenaran itu akhirnya saudara tetap saya berdoa. 29 juga dikasih pasangan, saudara, bukan curhat. Tiba-tiba di tahun 2011 saya diundang di satu tempat yang namanya Waingapu. Tapi saya baru bisa datang 2015. Singkat cerita, pada waktu saya datang ke sana, ada seorang pria yang mendekati saya. Pada waktu dia mendekati, terus terang, secara pribadi saya sudah bosan dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi saya pun jaga jarak. Terkadang manusia berdoa, tapi ketika doa pun dijawab, kita nggak sadar, saudara. Malah kita nolak hal tersebut karena kita masih ingin sekali dengan pikiran kita. Tapi coba buka hatimu, rendahkan hatimu, bukan rendah diri, saudara. Minta Tuhan yang menggaitmu, yang melitmu, yang menuntunmu. Singkat cerita, saudara, ketika pelayanan di sana selesai, saya pulang ke Jakarta, dan waktu di pesawat saya baru menyadari, ya, sepatu saya tertinggal. Iya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya ada satu pria tersebut datang ke Jakarta. Harus transit 2 kali harusnya. Dia datang ke Jakarta, dia bawakan saya sepatu. Dan jika Tuhan izinkan, tahun ini saya akan menikah dengan orang tersebut. Tidak ada kata terlambat, asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati, sampai jumpa.